Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Sungguh kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Setelah sepanjang 6 hari Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami. Dan hari ini kami letakkan semua kesibukan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Bila suara kami, hati kami serahkan kepada Tuhan dengan setulus dan sebulat-bulatnya. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Seluruh sarana ibadah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan rekan-rekan kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka, sehingga mereka tidak kehilangan sebagian berkat dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga shalom bagi saudara kita yang mungkin sedang ibadah di rumah. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan hari yang cerah, Tuhan berikan hati yang sukacita, dan hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, sebab kita mau meninggikan, kita mau memuji Allah yang besar, Allah yang layak ditinggikan. Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, ya Allahku. Ku kagum hormat Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak diagungkan, layak dipuji, layak disembah Tuhan. Katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku. Kagum hormat padamu, Yesus Tuhan. Kau layak dipuji.
mulia, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia Tuhan. Oh Yesus, berkuasa selamanya, diagungkan selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Yesus terima kasih, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, Allah yang baik. Ditinggikanlah namamu, dipujilah namamu. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah kepadamu. Haleluya, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji. Dengan rasa penuh syukur, rasa penuh kagum dan hormat akan Tuhan, mari bawa pujian ini kepada Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib, ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu Yesus. Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Amin. Kita kemarin tanggal 17 baru merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu sampai detik hari ini kita masih ada euforia, ada semangat kalau kita sudah merdeka karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Saya mau dengar semangatnya. Kita mau nyanyi Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan Tuhan. Tunjukkan kuasa Tuhan. Sebab kita punya Allah yang dahsyat. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kalahkan semua musuh. Katakan kerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, yang mengalahkan semua musuh. Mari kita sambung pujian yang mengatakan hanya di dalam namanya ada kemenangan. Hanya di dalam namanya kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab firman terang dan kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Katakan firman terang di jalanku. Haleluya. Masih kuat berdiri ya saudara? Amin. Amin. Kita mau sambung pujian mengatakan hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan. Amin. Amin.
kemenangan bagi kita. Mari kita nyatakan dengan iman. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pertama. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan, hari demi hari. Tuhan, minggu demi minggu Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu memberkati kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah dari setiap apa yang kami kumpulkan dan kami akan berikan kepada Tuhan, kami boleh memberikannya dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Dan kiranya Tuhan setiap persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan, boleh semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi setiap saudara kami yang mungkin belum sempat memberi. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati mereka dengan berlipat kali ganda Tuhan, supaya setiap hari mereka boleh mengumpulkannya dan boleh memberikannya di hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap pengelola keuangan di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan beri roh takut akan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian seperti burung di udara Kau pun pelihara, terlebih Kau pandang berharga hidup kita. Kepada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Bapa tiada ku ragu, Bapa tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, seperti burung di udara Kau ku pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga dalam segala
Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara, terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab kita mau menerima firman Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Kita mau jadi alatnya Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan pakai kita untuk melayani Tuhan. Untuk meninggikan namanya. Haleluya Yesus. Kami berkumpul Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan ku alat-Mu Tuhan. Biar nama-Mu semakin dimuliakan. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu
Bapak Ibu bangkit berdiri dan nyanyikan dengan hati yang rindu Tuhan, dan mau dipakai oleh-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan. Biar seluruh bumi ini mengenal Tuhan, biar seluruh negeri ini mengenal siapa Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Haleluya, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu
dipakai oleh-Mu Tuhan, melayani Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami jadi alat-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan negeri ini. Yesus Tuhan, lawat negeri kami Tuhan. Haleluya. Biar negeri ini Tuhan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk doa dan firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Bukan saja negeri ini dipenuhi dengan api Roh-Mu, tapi biarlah hati kami juga dipenuhi dengan api Roh Kudus. Ketika api Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kami, maka hati kami terbakar untuk terus mengasihi Tuhan dan memperkatakan kasih Tuhan pada siapa saja. Sehingga setiap kesaksian kami boleh didengar oleh banyak orang. Dan setiap orang boleh bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini saya mau mendengar satu dua kata dari sahabat kita, teman kita, saudara kita Pak Agung ya. Udah berapa lama nih tinggal di Klaten? Ya, ceritakan saja apa yang dialami dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Pak Agung dan sekeluarga. Silakan Pak Agung. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa di pagi hari ini saya masih bisa bertemu dengan saudara semua, saudara seiman. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih bisa mempertemukan saya dan saudara-saudara di tempat ini. Tidak kurang suatu apapun dengan sehat. Ya, sebelumnya saya mau lanjutkan tentang kesaksian-kesaksian saya. Sebenarnya banyak sekali yang pengen saya sampaikan, tapi Pak Pendeta bilang saya kasih waktu 5 menit saja katanya. Puji nama Tuhan, suatu hal yang indah, yang luar biasa, yang benar-benar saya rasakan selama mungkin berapa tahun Pak ya kita nggak bertemu ya, karena memang keadaan COVID dan juga sesuatu hal yang kita tidak bisa bertemu. Tapi puji nama Tuhan, di tempat ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua, dan mungkin belum ada yang kenal saya juga, dan juga saya belum mengenal mungkin tante-tante atau yang lain di tempat ini. Mungkin saya bisa memperkenalkan diri. Saya juga dulu bagian dari GUPD sini. Saya bisa bertumbuh, saya bisa berkembang iman saya itu karena saya di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Iman saya menjadi dewasa, iman saya menjadi tumbuh. Itu karena saya bertempat di sini. Puji nama Tuhan. Yang selama ini saya rasakan begitu kebaikan Tuhan.
Karena yang saya rasakan di gereja manapun rasanya kurang cocok di hati saya, karena hanya memang srek saja dengan GUPDI itu tadi. Mungkin yang lain oma-oma atau jangan patah semangat, terus mengiring Tuhan. Kita masih berjuang, garis finishnya masih panjang, kita masih mau menyaksikan tentang semua kebaikan Tuhan, tentang semua kemurahan Tuhan. Tuhan bentuk kita, Tuhan bimbing kita, itu secara luar biasa. Banyak sekali kerikil, banyak sekali halangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus maju, kita terus berkembang, kita harus kuat. Karena memang kalau kita dalam pribadi kita tidak kuat, banyak sekali saudara godaan-godaan, terutama si jahat yang akan selalu menggugurkan, yang akan selalu melunturkan iman kita. Tapi kalau kita terus berpegang teguh sama Tuhan, puji Tuhan, semua apapun bisa dihalangi, walaupun memang banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan dalam keluarga, dalam segi apapun pokoknya. Yang penting kita ikut campur tangankan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti akan memegang kita. Dan karena kita memang punya pondasi yang kuat, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu menguatkan iman kita, selalu membentuk iman kita menjadi dewasa, selalu memegang kita di saat kita jatuh, di saat kita terlempar, atau dalam kita sedang mengalami masalah besar. Itu Tuhan mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita di luar kemampuan kita. Puji nama Tuhan. Saya juga ikut berprihatin ya, saudara-saudara kita yang mungkin banyak yang sudah tidak ada, dari keluarga Bu Arifin, keluarga tante juga. Saya mendengar kabar, aduh ya, puji nama Tuhan. Tuhan mungkin sudah menempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Itu mungkin saya juga sangat sedih, karena kita sudah lama berjuang di GOPD ini, bersama-sama melayani, rasanya hati kehilangan. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan terus dikuatkan dalam iman kita terus maju. Dan saya puji Tuhan kesini bersama 8 rombongan. 8 rombongan, istri juga ada. Tapi dia bilang, Pak, saya nggak bisa ikut karena saya mau masak, mau menyediakan buat saudara semua. Jadi nanti saudara semua harus datang di tempatnya adik saya, karena memang sudah dimasakkan banyak gitu. Puji nama Tuhan ya, kita bisa nanti kita berkumpul di sana, kita sambil berdoa untuk mendoakan mungkin tempat tinggal adik saya di sini. Dan juga saya berpesan juga adik saya dan anak saya Amelia di sini bisa bertumbuh di gereja ini, bisa membesarkan gereja ini, dan terus melayani di tempat ini. Saya tidak mau melayani tempat lain, karena memang adik-adik saya dan juga anak saya mau tekankan untuk terus melayani di sini, biar di sini itu tambah jemaatnya banyak, tambah bertumbuh, dan juga kuat. Sebagaimana kita yang ada di tempat ini, biarpun kita tidak banyak, tapi kita mempunyai suatu iman yang kuat, suatu iman yang terus bertumbuh. Itu suatu hal yang luar biasa. Dibandingkan jika jemaat yang banyak, dibandingkan setiap hari Minggu full penuh-penuh, tapi pertumbuhan imannya kurang maksimal, pertumbuhan imannya tidak dewasa. Saya malah tidak suka. Saya lebih suka yang sedikit tapi jadi biji mana Tuhan, jadi iman yang kuat, berkembang. Itu suatu yang luar biasa. Puji nama Tuhan.
Dan biarpun saya juga berdoa di sini, tempat-tempat yang mungkin kosong nanti bisa diisi oleh jemaat-jemaat yang baru, dan juga pertambahan iman-iman yang jemaat yang terus merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, puji nama Tuhan. Saya melihat Pak Anies ini masih segar terus sama Ibu Sian, puji nama Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang saya belum lihat ini. Koko Tatan sama adik-adiknya yang kecil saya belum tahu face-nya. Puji nama Tuhan. Ci Aya juga sudah beranjak dewasa melayani Tuhan. Mantap, pokoknya semangat dalam Tuhan. Didukung, jadi nanti teman-temannya yang lain pemuda bisa penuh, bisa melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Begitu saja kesaksian dari saya. Biar kesaksian yang tidak panjang ini bisa menguatkan iman kita, bisa iman kita tetap bertumbuh sampai garis finish start nanti. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mas Agung untuk kesaksiannya. Juga pesan buat adik dan anaknya ya. Tetap setia di gereja di mana bapakmu dulu juga bagian dari sini, mimpin pujian juga dan bertumbuh di sini. Ya, terima kasih Pak Agung. Tatan ada di Salatiga, kuliah. Ya, kos di sana. Ya. Bapak Ibu, saya juga iren di hari ini kok banyak yang nggak hadir ya, apa pada ikut panjat pinang hari ini ya. Masih lomba ya, biasanya penuh Mas Agung di sini ya, hari ini nggak hadir, nggak apa-apa. Atau mungkin jangan-jangan nanti langsung ke sono nanti jangan put, ya nggak apa-apa ya. Sudah saya kasih jamnya, sudah saya kasih mapnya, ya siapa tuh langsung ke sono ya. Jadi pesennya nanti habis ibadah ini, saya pikir ada konseling pasca nikah karena kemarin saya sudah di WA. Saya bisa ikut konseling Pak Anies besok, ya bisa. Saya kasih jamnya jam 11, tapi kelihatannya ini nggak hadir ini saudaraku ya. Yang Ibu Asri sama suaminya ya. Kalau nggak hadir ya habis ibadah saya langsung ke sono saja ya. Nanti ngobrol-ngobrol, nanti nyanyi, berdoa dan banyak hal yang kita kerjakan nanti di sono ya. Tapi kalau hadir ya saya akan tunda sebentar, nanti jam 11 lebih saya baru ke sono. Baik. Ada perjanjian yang bersyarat di Alkitab itu, saudaraku. Kalau Anda ingin panjang umur, hormatilah orang tuamu. Itu bersyarat, saudaraku. Ya. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Itu bersyarat. Ya. Kan Musa pernah ngomong gini, apa yang kau dengar hari ini lakukan dengan setia, dan engkau akan masuk ke tanah perjanjian, engkau akan diberkati turun-temurun. Jadi itu perjanjian bersyarat dari Tuhan. Kalau setia mendengar, melakukan firman Tuhan, maka di tempat di mana kita berada, kita akan diberkati, bahkan keturunan kita akan diberkati Tuhan. Perjanjian bersyarat ini tergantung sama manusia. Kalau manusia atau kita yang mendengar janji itu kemudian melakukan seperti apa yang diperintahkan, maka janji itu akan digenapi oleh Tuhan. Ya. Tapi juga ada perjanjian yang tidak bersyarat. Perjanjian yang tidak bersyarat itu tidak tergantung pada manusianya, tapi tergantung sama Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah berjanji, keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunan ular ini atau iblis. Itu perjanjian nggak bersyarat. Manusia mau hidup semaunya sendiri atau tidak nggak masalah bagi Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa iblis yang menjatuhkan manusia akan dikalahkan oleh keturunan manusia ini, yaitu dalam keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Dan digenapi bukan? Itu perjanjian yang tidak bersyarat. Perjanjian yang tidak bersyarat itu tidak tergantung pada manusia. Saudara mau melakukan atau tidak, apa yang Tuhan janjikan akan Tuhan lakukan.
akan Tuhan genapi. Seperti tadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan berkata keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala dari ular iblis. Saudara ingat ketika zaman Nabi Nuh, Tuhan sudah bicara sama Nuh buat bahtera, kemudian Tuhan suruh Nuh bicara pada orang-orang yang hidup di sekitar Nuh harus bertobat. Tapi ternyata nggak ada yang mau bertobat. Hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Dan ketika kapal sudah dibuat, kemudian hujan mulai turun. 40 hari 40 malam. Alkitab menulis bahwa bumi penuh dengan air. Enggak ada yang selamat kecuali Nuh, istrinya, dan 3 anaknya, 3 menantunya, dan binatang-binatang sepasang-sepasang yang masuk perahu itu. Ketika bumi ditenggelamkan oleh air, 40 hari 40 malam itu hujan deras, kemudian berhenti, air itu mulai surut, lalu apa yang terjadi? Nuh keluar bersama dengan keluarganya, lalu Tuhan bilang, lihat apa yang di atas itu. Nuh melihat apa? Pelangi. Lalu apa yang Tuhan katakan? Mulai hari ini bumi tidak akan ditenggelamkan lagi oleh air. Itu perjanjian gak bersyarat. Manusia mau hidup sembrono, manusia mau hidup benar, apa yang Tuhan katakan akan Tuhan genapi. Bumi tidak akan pernah tenggelam oleh air. Itu perjanjian yang tidak bersyarat, tergantung sama Tuhan, bukan tergantung sama kita. Nah, saudaraku, ada satu perjanjian yang begitu kuat dampaknya, saudaraku, yaitu covenant. Covenant itu perjanjian antara manusia dengan manusia, kemudian sebagai saksi ada Tuhan Allah. Ingat loh ini, bagi saudara yang sudah menikah, itu janji nikah saudara. Itu covenant. Kekuatan dalam rumah tangga bukan terletak dari harta. Kekuatan dalam rumah tangga bukan terletak dari rupa, tapi dari perjanjian yang kita sudah utarakan dengan pasangan kita, juga dengan Tuhan sebagai saksi. Ya. Saudara masih ingat nggak janji nikah saudara? Waktu saudara diberkati, ya, hampir rata-rata diberkati di sini, semua di sini. Ya. Semalam saya memberkati saudara David dan Diana yang beberapa waktu lalu ibadah di sini, tapi kita konselingnya lewat Zoom, ya sudah hampir setengah tahun lebih, saudaraku, ya. Karena mereka berdua tinggal di Bandung, kita yang diminta oleh mereka untuk melayani, kita layani, saudaraku. Ternyata kakaknya itu temannya Mary, saudaraku. Mary Bu Arifin, ya, adiknya itu temannya Mary. Dan pernah ibadah juga di sini. Waktu Mary diberkati Tuhan beberapa tahun yang lalu. Ya, semalam saya memberkati David dan Diana. Saya ingatkan juga tentang perjanjian ini, bahwa kekuatan dalam pernikahan kita bukan terletak dari berapa banyak harta yang kita miliki. Bukan, karena harta itu mudah terbang, bukan? Seperti yang kemarin saya khotbahkan, harta itu punya sayap. Kalau saudara nggak cepat-cepat mempergunakan, bisa ludes itu harta saudara. Pergunakan atau tabung, itu aja. Kalau tetap disimpan di dompet, didudut selembar, ditarik selembar, nanti lama-lama habis. Ya, karena harta itu punya sayap, kata Amsal. Nah, saudaraku, perjanjian yang dilakukan antara manusia dengan manusia dengan Tuhan, itulah kekuatan dalam rumah tangga kita. Ya. Kekuatan di dalam keluarga kita, kekuatan di dalam pernikahan kita. Ya. Saya ingin ini disegarkan kembali, karena usia pernikahan itu tidak menjamin pernikahan Anda aman-aman saja, tidak, saudara. Ya. Usia pernikahan Anda sekian lama tidak menjamin pernikahan Anda aman, tidak. Karena
goncangan, godaan dalam keluarga, dalam pernikahan itu banyak sekali. Dari berbagai macam sudut. Namun ketika saudara masih ingat perjanjian itu, maka pernikahan saudara tetap akan langgeng dan aman. Seperti apa yang Tuhan mau. Karena covenant itu sifatnya permanen. Permanen itu bukan temporer. Kalau temporer itu 10 tahun nikah, kontrak selesai. Banyak kan? Di puncak itu ada banyak pernikahan kontrak itu. Setahun 2 tahun habis itu selesai. Mereka mungkin juga mengucapkan perjanjian nikah sesuai agama mereka juga. Bisa juga. Atau juga mungkin ada yang Kristen juga bisa juga. Karena nggak tahu mereka. Tapi sebetulnya perjanjian atau ikat janji yang mereka ucapkan itu sifatnya permanen. Sekali saudara mengikat perjanjian yang saudara ucapkan itu dengan pasangan saudara, maka itu akan berlangsung seumur hidup saudara. Seumur hidup saudara. Karena sifatnya permanen. Tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga dan tidak boleh dibatalkan oleh apapun juga. Ingat ini. Ya. Tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga, tidak boleh dibatalkan oleh apapun juga. Kan janji nikahnya kan komplit. Dalam aku akan mengasihimu dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, senang maupun susah, kaya maupun miskin. Ya. Sampai maut memisahkan kita. Komplit, saudara. Ketika saudara mengucapkan janji itu kepada pasangan saudara, itu terpaksa nggak kira-kira? Nggak terpaksa loh. Nggak terpaksa. Diucapkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang mengucapkan itu ada yang mendengar sebagai saksi, yaitu Tuhan sendiri. Saya buka ayatnya ya. Tuhan sebagai saksi dari apa yang saudara ucapkan itu. Saya akan buka, bentar. Ya. Bentar ya. Satu Tawarikh 16 ayat 15. Ia Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tuhan ingat apa yang diucapkan oleh perjanjiannya, bahkan sampai 1000 angkatan. 1000 angkatan itu berapa tahun, saudaraku? Satu generasi itu kalau dalam Alkitab 40 tahun. Jadi kalau 1000 tahun, berapa generasi itu? 1000 dibagi 40 aja deh. Jadi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang saudara ucapkan kepada pasangan saudara. Bagi yang belum menikah, ingat-ingat ini. Ya. Karena nanti apa yang saudara ucapkan itu Tuhan sebagai saksi dan dia akan menepatinya. Bahkan dia tidak akan melupakannya sampai 1000 angkatan. 1000 kali 40 lah. 40.000 tahun. Jadi kekal. Jadi janji yang kita ucapkan itu, yang Bapak Ibu ucapkan waktu Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu sifatnya permanen. Kecuali maut, kematian yang memisahkan itu. Jadi ingat ya. Kekuatan dalam pernikahan adalah terletak pada janji yang saudara ucapkan kepada pasangan saudara dan Tuhan yang mendengar saat itu. Sifatnya permanen. Jadi bukan temporer, bukan 5 tahun, 10 tahun, bukan, tapi selama-lamanya sepanjang umur hidup saudara. Janji itu pun bersifat kudus. Ya. Kenapa kudus? Karena ada Tuhan di dalamnya. Kenapa kudus? Karena ada Tuhan di dalamnya, saudaraku. Tuhan yang menjadi saksi, Tuhan yang bertanggung jawab juga terhadap keluarga kita. Ya, kudus, kita mengucapkannya juga dengan tulus.
Gak main-main kan waktu kita mengucapkan janji nikah itu kepada suami kita atau kepada istri kita. Dan bayangan kita kan bukan hanya untuk setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bayangan kita untuk selama-lamanya ketika kita mengucapkan aku akan mengambilmu menjadi istriku yang sah dan satu-satunya dalam keadaan suka maupun duka, sakit, sehat maupun sakit dan seterusnya dan seterusnya. Kita itu ucapkan dengan hati yang tulus. Karena Tuhan ada di dalamnya, kita ucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Itulah yang disebut kudus. Dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita, ternyata ada banyak kerikil dan batu sandungan. Dan itu yang membuat pernikahan di Indonesia itu rawan. 1 tahun itu rata-rata 250.000 pasangan yang bercerai. Itu yang dicatat di Departemen Agama. Belum yang gak tercatat. Yang tercatat dalam pemerintah itu 1 tahun 250.000 sekian pasang bercerai. Dan di dalamnya ada banyak orang Kristen. Kok bisa ya? Ya tadi masalahnya. Dari berbagai macam sudut. Makanya ketika kita sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga, kita sedang menghadapi persoalan dalam keluarga kita sedang menghadapi persoalan dalam perkawinan kita, ingat apa yang saudara ucapkan dalam janji nikah itu. Yang pertama sifatnya permanen, yang kedua sifatnya kudus. Kenapa kudus? Karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhan mendengar apa yang kita ucapkan. Dan Tuhan bertanggung jawab pula dengan apa yang kita lakukan. Nah, saudaraku, yang ketiga itu sifat dari perjanjian itu harus ditepati. Jadi ketika kita mengucapkan janji itu, pasti dalam hati kita tidak ingin untuk tidak menepatinya, bukan? Aku akan mengasihimu dalam keadaan sakit maupun sehat. Harus ditepati loh. Aku akan mengasihimu dalam keadaan kaya maupun miskin. Harus ditepati loh. Aku mengasihimu dalam keadaan suka maupun duka. Harus ditepati. Ketika masalah itu seperti menarik kehidupan kita, ingat apa yang kita ucapkan harus kita tepati. Tidak boleh kita berhenti. Siapa yang tidak menepati perjanjian itu sama artinya dia mengkhianati pasangannya. Siapa yang tidak menepati perjanjian itu sama artinya dia mengkhianati Tuhannya. Iya bukan? Nah, makanya kalau setiap pernikahan kita itu dasarnya perjanjian yang sakral tadi, maka rumah tangga kita seberat apapun hidup kita, seberat apapun pergumulan kita, aman keluarga kita, saudaraku, aman pernikahan kita. Ya. Tapi kalau kita dalam keadaan sedang dicoba, sedang digoda, sedang sedang dibuat menghadapi masalah-masalah keluarga, kemudian kita lupa akan janji yang kita ucapkan, buyar keluarga kita. Maka saya ingatkan pada hari ini, kekuatan dalam pernikahan kita bukan terletak pada harta kita, bukan terletak pada rupa kita, tapi terletak pada janji yang saudara ucapkan itu. Sifatnya permanen. Yang kedua kudus. Yang ketiga harus ditepati. Saudara ingat Daud sama Yonatan ini kan sekalipun Daud dimusuhi sama bapaknya Yonatan, Saul kan bapaknya Yonatan, tapi antara Daud sama Yonatan itu bersahabat karib. Bahkan persahabatan mereka seperti saudara kandung sendiri. Berkali-kali Saul mau membunuh Daud. Yonatan yang memberitahu dulu, kamu jangan datang dulu, bapakku baru darah tinggi. Kamu jangan datang dulu, bapakku baru
kesurupan. Ya. Selalu Yonatan memberitahu. Tapi suatu kali Saul ngomong sama Yonatan, suruh Daud datang ke sini untuk menyanyi buatku. Tapi Saul juga kasih tahu, aku akan bunuh dia setelah dia memainkan musik dan bernyanyi. Waduh, ketika bapaknya ngomong seperti itu, Yonatan hatinya pedih. Saudaraku. Waduh, sahabatku dalam keadaan bahaya. Bagaimana cara menyelamatkan sahabatku ini? Lalu ditemuilah Daud sama Yonatan. Besok kalau aku melepaskan anak panah dan kamu melihat anak panah itu jatuh, kamu lari sekencang-kencangnya. Sebab ketika anak panah itu kulupas kamu melihat, itu artinya bapakku akan mengejarmu. Tapi kalau kamu tidak melihat anak panah yang kelepas, kamu datang ke rumah. Lah ada apa? Daud ngomong gitu sebagai anak muda, ada apa bro? Gitu. Lalu Yonatan cerita, bapakku begitu marah akan keberhasilanmu membunuh Goliat. Ada banyak orang memuji dan memuja engkau. Berpuluh-puluh ribu bertepuk tangan. Tapi buat bapakku hanya segelintir orang. Bapakku begitu marah. Jadi ingat, ketika engkau melihat anak panah terlepas, kamu lari sekencang-kencangnya. Jangan menoleh ke belakang, lari secepat-cepatnya. Karena bapakku akan memburumu sampai ketemu dan kau akan dibunuh. Saudaraku, hari itu Daud dan Yonatan berpelukan. Mungkin Daud berkata, jangan-jangan ini pertemuan terakhir aku sama kamu. Tapi kalau aku selamat, aku akan ingat kamu dan keturunanmu. Perjanjian yang diucapkan dengan hati yang tulus. Singkat cerita, saudaraku, sejarah mencatat hari itu Yonatan benar-benar melepaskan anak panahnya. Daud melihat, jadi lari sekencang-kencangnya, saudaraku. Nggak mau nengok kiri kanan, nggak mau nengok ke belakang, dia lari cepat-cepatnya meninggalkan daerah itu, menjauhi Saul. Daud, Yonatan terpisah karena keadaan. Kemudian sejarah Israel terus bergulir. Filistin menyerbu Israel, Saul mati, bunuh diri karena terpojok. Tapi Daud sudah mendapat mandat, sudah diurapi kan untuk menggantikan Saul sekalipun waktunya belum tiba. Dan akhirnya Daud menjadi raja, menggantikan Saul. Yonatan di mana, saudara? Saudara tahu Yonatannya di mana? Enggak kelihatan Yonatannya di mana. Jadi apa juga enggak kelihatan. Tapi dalam kehidupan Saul waktu masih hidup, Saul ini pernah membunuh satu suku bangsa, Gibeon, dibunuh, saudaraku. Masih ada sisa-sisanya memang. Dan ketika Saul sudah mati, sisa-sisa orang Gibeon yang masih selamat menuntut balas darah kepada keluarganya Saul. Ketika Daud menjadi raja, mereka menemui Daud, orang-orang Gibeon ini. Lalu Daud bertanya seperti ini, apa yang bisa aku lakukan kepadamu? Lalu orang-orang Gibeon itu bercerita, pada masa Saul menjadi raja, suku bangsa kami ditumpas, dibasmi habis. Kami ini sisa-sisanya. Sekarang kami mau menuntut balas. Kami mau menuntut balas terhadap keluarga Saul. Saudaraku,
mestinya bagi Daud serahkan saja keluarga Saul buat orang Gibeon untuk dihabisin. Kalau Daud ingat sakit hatinya, kalau Daud ingat diburu-buru Saul sampai begitu rupa, serahkan saja keluarga Saul. Karena orang-orang Gibeon itu menuntut balas, darah dibalas darah, kematian dibalas kematian. Tetapi Daud ingat, di antara anak Saul itu ada yang namanya Yonatan. Memang sudah nggak ketahuan Yonatannya di mana, tapi Yonatan itu punya anak yang namanya Mephiboset. Mephiboset itu jalannya gini, benar-benar sakit ini tuh. Dia tahu jalannya gini. Ketika Mephiboset umur 6 tahun, ibunya gendong, lepas terus. Lu gendong anak kayak lepas. Jatuh kakinya patah, saudaraku. Umur 6 hari, 6 bulan digendong mamanya karena lucu kali ya. Digendong mamanya, lepas jatuh kakinya patah dan gak sembuh-sembuh. Jadi caranya gini, saudaraku. Dan Daud ingat, ini Mephiboset anaknya Yonatan. Pada pertemuan terakhir Daud sama Yonatan, entah Yonatan yang ngomong atau Daud yang ngomong, mereka pernah berkata seperti ini mungkin pertemuan terakhir aku sama kamu. Tapi aku akan ingat keturunanmu kelak. Lalu Daud tepati janjinya. Mephiboset enggak diserahkan kepada Gibeon. Selamat. Jadi perjanjian itu sifatnya 1, permanen, 2, kudus, 3, harus ditepati. Daud tepati janjinya kepada Yonatan. Aku akan ingat keturunanmu. Jadi Mephiboset enggak diserahkan ke Gibeon. Anak-anak yang lain dari keturunan Saul diserahkan 7 orang kalau salah. Mati semua. Inilah kekuatan dalam pernikahan kita, saudaraku. Inilah kekuatan dalam keluarga kita. Janji yang kita ucapkan terhadap pasangan kita itu janji yang tulus dan Tuhan sebagai saksinya ada di dalam. Ketika kita sedang menghadapi masalah keluarga, ketika kita sedang menghadapi masalah dalam pernikahan kita, ingat ini janji yang pernah saudara ucapkan, yang pernah saudara sampaikan. Itu janji umurnya seumur hidup saudara. Ya. Bukan temporer, tapi permanen. Tidak boleh dibatalkan oleh siapapun juga, tidak boleh dibatalkan oleh apapun juga. Lalu yang kedua sifatnya kudus. Kalau kudus kita harus menghormati apa yang kita ucapkan. Kita mengucapkannya kan gak cengenges-cengenges, tapi serius, tulus. Kita mengucapkannya dengan hati yang benar-benar bulat. Aku akan mengasihimu sepanjang umur hidupku dalam keadaan ini. Lalu yang ketiga sifat dari janji ini adalah harus ditepati. Siapa yang tidak menepati itu artinya dia mengkhianati pasangannya. Siapa yang tidak menepati itu artinya dia mengkhianati Tuhan yang mendengar dari apa yang dia utarakan. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah janji itu masih benar-benar bulat dalam hati saudara? Pertanyaannya, berapa banyak kita menyakiti hati pasangan kita? Karena kita lupa dengan apa yang kita ucapkan. Pagi hari ini, mari kita perbaiki. Saudara. Ternyata saya baru sadar, bukan saya ya, ternyata saya baru sadar. Saya sudah sekian lama tidak memperhatikan dia.
Padahal tanpa dia saudara itu seperti burung yang sayapnya hanya satu. Tahu burung sayapnya satu? Bisa terbang? Nggak bisa kan? Kalau burung sayapnya satu itu nggak bisa terbang. Mau berusaha terbang kayak apa juga nggak bisa. Burung itu harus normal 2 sayap supaya dia bisa terbang. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa pasangan kita itu berharga buat kita. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri bahwa pasangan kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi andai kata yang sayap yang satu itu dipatahkan Tuhan, saudara baru merasa membutuhkan dia. Membutuhkan sayap yang satunya. Sesederhana apapun dia, tanda kutip sebodoh apapun dia, selemah apapun rohani dia, dia adalah sayap yang kekuatannya sama dengan sayapmu yang satu. Maka mengasihilah selama dia masih ada. Kalau sudah nggak ada, baru kita merasa, bukan? Oh iya. Baik. Mari kita perbaiki komitmen kita terhadap covenant ini. Janji yang kita ucapkan kepada pasangan kita dan Tuhan yang mendengar. Sifatnya permanen, sifatnya kudus, dan harus ditepati. Karena kekuatan kita hanya dari situ. Bukan dari harta, bukan dari rupa, bukan dari tahta, tapi dari ikatan perjanjian itu. Dan janji ini janji yang bersyarat. Kalau rumah tangga kita mau utuh, ya 3-3-nya harus kita lakukan. Ini tergantung kita kan, bukan tergantung Tuhan kan. Kalau tergantung kita, manusianya, berarti kita harus melakukan seperti apa yang kita ucapkan. Dan ketika kita mengucapkan dengan benar, kita tepati dan kita menghormati, maka Tuhan buat semuanya menjadi kuat, kokoh. Dan surga itu bukan nanti rasanya, tapi di dunia ini kita bisa merasakan surga karena Tuhan ada di dalam. Tuhan berkati kita semuanya. Dan kayaknya kita semakin kokoh dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita semakin bergairah, dan kita semakin antusias untuk terus melanjutkan hidup kita. Ada banyak hal yang masih kita kerjakan, dan Tuhan siapkan rancangan yang baik bagi kita di depan. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan patah semangat, dan jangan lemah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami yang sudah berkeluarga, kami diingatkan kembali tentang apa yang sudah pernah kami ucapkan terhadap pasangan kami. Dan Tuhan yang mendengar adalah Tuhan yang menjadi saksi dan terlibat di dalam perjanjian itu. Maka perjanjian itu adalah permanen sifatnya, tidak temporer. Sepanjang umur hidup kami itu sifatnya. Dan perjanjian itu adalah sifatnya kudus karena ada Tuhan di dalam perjanjian itu. Dan perjanjian itu harus kami tepati, karena jika kami tidak menepatinya, maka kami mengkhianati pasangan kami. Kalau kami tidak menepatinya, maka kami mengkhianati Tuhan yang ada di tengah-tengah perkawinan kami. Kuatkan kami dan ingatkan terus supaya perjanjian itu melekat dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan yang akan membuat semuanya indah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, dan Tuhan kembali ingatkan kami, sehingga keluarga kami semakin kuat, semakin menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengokohkan keluarga kami, mengikat dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh lalui hari demi hari, menjalani kehidupan rumah tangga dengan kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan,
Dan kiranya setiap kami Tuhan berikan kesempatan jika kami pernah melakukan kesalahan untuk kami belum memperbaikinya dengan berbagai macam cara. Tuhan tolong kami supaya hidup kami boleh semakin berarti bagi keluarga kami. Terima kasih, berkati kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan mengalir buat kami, buat setiap kami yang sedang bergumul, baik dalam keuangan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam kesehatan. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka lebih lagi untuk hari-hari selanjutnya. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong mereka semuanya agar Tuhan menjamah mereka, menolong sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih. Kami bersyukur untuk keluarga Pak Agung yang ada di Bogor untuk beberapa hari ini. Kiranya keluarga ini boleh semakin mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mengarungi hari-hari selanjutnya bersama dengan keluarga di dalam Tuhan. Tuhan terus topang, Tuhan terus sertai, Tuhan juga terus buat dan buka jalan untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.